sawah lain ari jemaat tuemu umpama sembilu ia ti lagu silayang angejarake kita kayo perahu kukul male selalu luga. Melanjutkan, ya. Hari ini kira-kira sudah siap mengikuti pembelajaran kita? Siap, Bu. Masih semangat? Semangat, Bu. Kalau memang semangat, Ibu mau melihat kesiapannya. Ya, anak-anak itu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sekali, tolong dimasukkan ke laci kertas. Kemudian buku-bukunya silakan letakkan di atas meja. Buku yang berhubungan dengan sekali, alat tulisnya tolong diletakkan di atas meja. Baik, semua sudah lengkap? Lengkap ya? Ya, sudah lengkap. Nah, anak-anak Ibu, seperti yang informasikan Ibu lalu, kalau hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu bab ketiga, kita membahas tentang tokoh Yunus Muslim Abasia. Nah, perlu kamu ketahui kompetensi awal kita pada materi ini yaitu pertama mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi geografi dan karya para Yunus Muslim masa dinasti Abasia. Kemudian, adapun dari materi ini, profil pelajar Pancasila dan pelajar angkatan Alamin yang bisa kita contoh yaitu pertama Pak Aduk, yaitu akhlak mulia, kemudian ada tasamu, toleransi, dan yang ketiga keteladanan kedua. Nah, selanjutnya kemudian pembelajaran dari materi hari ini yaitu kamu peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian kamu dapat menjelaskan karya-karya terkenal ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita di sini hari ini belajar menggunakan metode jigsaw atau kerja kelompok yang diharapkan kamu dapat menceritakan nanti biografi tokoh dan karya ilmuwan terkenal dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir kamu dapat meneladani para tokoh ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, anak ibu sekalian, kira-kira untuk apa kita mempelajari dari materi ini? Kenapa? Ada bisa jawab? Ya, mengapa kita harus mempelajari tokoh ilmuwan Muslim Abbasiyah? Jawabannya apa sih, Tan? Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan para ilmuwan untuk dinasti Abbasiyah. Ya, agar kita umat Muslim khususnya bisa mengetahui apa-apa saja yang telah disumbangkan dinasti Abbasiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan khususnya dinasti Abbasiyah. Hari ini geografi dan karya ilmu
penemuan mesinnya akan Ibu jelaskan secara singkat. Nanti Ibu akan bagikan kamu ke dulu, ya. Ini nanti kamu kerjakan dan hari ini kamu menyerahkan tugas tersebut kepada Ibu. Ya, siap semua? Siap. Anak-anak Ibu perhatikan lagi ke layar. Di layar ini kamu melihat hari ini yang perlu kita bahas, ya. Yang pertama ada ilmuwan bidang kedokteran. Jadi ilmuwan masa ini dibagi menjadi 3 bidang, ya. Pertama ada bidang ilmu kedokteran, kemudian ilmuwan bidang filsafat, dan ilmuwan bidang kimia dan astronomi. Masing-masing kamu kelompok nanti Ibu kasih KPD, ada perintahnya, kamu mengerjakannya. Ya, dan hari ini harus kamu serahkan kepada Ibu supaya Ibu lihat kelompok berapa yang perlu diperbaiki. Ya. Nah, baik, perhatikan, Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai biografi dan tokoh. Ya, pertama ada Ali Rabbani At-Tabari. Ini adalah tokoh dari ilmuwan kedokteran. Ya. Di antara kitabnya yang paling terkenal, ya, ini ada sebagian kecil dari apa yang telah dibuat oleh Ali Rabbani At-Tabari. Salah satunya ada kitab Firdaus Al-Hikmah. Kitab ini terbagi menjadi 7 jilid. Ya, yang pastinya setiap jilid membahas tentang ilmu kesehatan atau kedokteran. Kemudian yang kedua masih dalam bidang ilmu kedokteran. Kamu lihat di situ ada sosok Zakaria Arazi. Zakaria Arazi adalah penemu penyakit cacar. Tahu kan penyakit cacar? Tahu. Yang kamu lihat di layar adalah beberapa karya terbesarnya. Kalau di dunia barat, Arazi ini dikenal dengan Arajes. Araji. Kemudian masih dalam bidang ilmu kedokteran yang ketiga, ya, kamu lihat di layar ada Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Kenapa? Karena ini penemuan pentingnya luar biasa, sehingga dia dikatakan bapak kedokteran. Karya-karyanya kamu lihat adalah sebagian kecil saja. Ibnu Sina ini sudah menulis 250 buku, khususnya dalam bidang kesehatan kedokteran. Itu dia. Apa yang terkenal kitab Tamizul Aktif, itu berisi tentang berbagai cara penyembuhan dan obat-obatan. Ya. Nah, kemudian kita beralih ke bidang filsafat. Di bidang filsafat, kamu bisa lihat di situ ada Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini adalah filsuf Muslim pertama di dunia Islam. Kemudian lagi beberapa karya terbesarnya, ya, ada kitab Al-Kindi, Fila Muktasibila Fi Al-Falsafah Al-Falsafat, ya, filsafat. Nah, kemudian masih dalam bidang filsafat ada ilmuwan terkenal bidang filsafat namanya Imam Al-Ghazali. Kenapa namanya? Imam Al-Ghazali sejak kecil sudah mempelajari awalnya ilmu pengetahuan perkenalan yang dari Al-Quran, ya. Jadi dia memang seorang tokoh yang banyak mempelajari ilmu agama. Seperti kamu lihat, ini beberapa karya terbesarnya, ya, Manasik Al-Falsifah, Al-Falsifah, kemudian ada Ihya Ulumuddin.
pengembangan karya-karya siswa muslim pada dinasti Asia. Kemudian lagi salah satunya yaitu supaya kamu bisa meneladani apa-apa saja yang perlu kita teladani dari tokoh yang non muslim. Gimana untuk kita lebih giat dalam Belajar menuntut ilmu. dunia dan akhirat. Jadi demikian saja anak-anak ibu. Mudah-mudahan kita bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang sama. Kepada kelompok-kelompoknya nanti silakan di depan untuk mempresentasikan hasil yang kamu diskusikan hari ini. Ya. Tapi ibu sama kamu jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan agar kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali seperti biasa. Ibu akhiri dengan sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah.